semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan Mama Harpo di sini. Karena saat ini masih suasana lebaran, saya ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan kali ini saya akan berbagi resep marmer cake premium yang ala-ala sultan itu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal. Jadi untuk teman-teman yang muslim itu bisa lebih tenang mengkonsumsinya. Nah, kita akan butuh ini sekitar 200 gram terigu, 8 butir telur yang akan kita pisahkan jadi 8 kuning telur dan 7 putih telur. Kemudian untuk butternya saya pakai Anchor. Ini juga untuk pasta black forest. Ini juga ada label halalnya ya. Kemudian untuk spray untuk menyemprot untuk menyemprot loyang itu kita pakai easy spray ya. Jadi untuk anti lengket. Ini Anchornya tidak ada label halalnya. Kemudian kita pakai gula halus sekitar 250 gram, 180 gram margarin, 1 bungkus atau 1 saset susu bubuk, dan 1 sendok makan bubuk coklat ya. Saya pakai Van Houten ya. Ini semua bahan-bahan yang kita butuhkan dan semuanya sudah berlabel halal ya teman-teman. Ya, langkah pertama kita pisahkan antara kuning telur dan putih telur. Jadi kita butuh 8 kuning telur dan 7 putih telur. Nah, kita akan mengocok putih telur dulu dengan diberi 1/3 bagian dari gula halus. Saya kasih gula halus 4 atau 5 sendok. Kemudian kita kocok menggunakan mixer dengan tekanan sedang sampai adonan putih telur menjadi kaku. Selanjutnya margarin, butter, dan sisa gula halus kita kocok dengan mixer sampai tercampur rata menggunakan kecepatan sedang. Setelah margarin, butter, dan gula tercampur rata, kita masukkan kuning telur satu persatu. Kemudian kita masukkan terigu dan susu bubuk. Nah, kita ayak dulu ya, supaya tidak ada bahan-bahan yang tidak kita izinkan masuk ke dalam adonan. Jadi juga untuk menyaring tepung yang masih kasar atau bergerigi. Nah, setelah itu kita aduk lagi sebentar dengan kecepatan rendah. Hanya sekedar untuk membuat adonan tercampur rata dan jangan sampai overmix. Karena kalau adonan itu overmix atau diaduk terlalu lama, itu akan menghasilkan kriuk yang agak
Selanjutnya kita masukkan sepertiga bagian adonan putih telur dan kita aduk menggunakan spatula. Kita masukkannya secara bertahap ya. Setelah sepertiga bagian ini tercampur rata, berikutnya kita masukkan sepertiga bagian lagi, dan terakhir juga kita ulang lagi sampai adonan putih telurnya habis dan adonannya semua tercampur rata. Adonannya sudah tercampur dan merata, kemudian kita sisihkan sepertiga bagian. Untuk nantinya akan kita beri bubuk coklat dan pasta black forest. Ini bubuk coklatnya kita berikan sebanyak 1 sendok makan ya teman-teman, tapi ini karena saya menggunakan sendok teh, jadi saya memberikannya 2 kali, jadi 2 sendok teh. Nah, kemudian loyang yang akan kita gunakan ini kita semprot menggunakan isi spray. Tapi kalau tidak ada juga nggak apa-apa ya teman-teman. Cukup diolesi dengan duben atau margarin, olesi tipis-tipis. Jadi produk isi spray ini juga sudah ada label halalnya ya teman-teman. Jadi bagi umat muslim itu tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi cake yang dibuat dengan menggunakan anti lengket ini ya. Nah, biasanya yang sudah disemprot dengan menggunakan isi spray ini akan ada busa-busanya ya. Itu nggak apa-apa, kita diamkan aja dulu sebentar, sekitar 2 menit sampai busanya menghilang, baru nanti kita tuang adonannya ke dalam loyang. Nah, cara menuangkan adonan ke dalam loyang ini kita selang-seling aja ya teman-teman, antara coklat dan kuning bergantian, jadi sesuai selera kita. Nah, setelah semua adonan dituang ke dalam loyang, ini kita goyang-goyangkan sebentar agar semua ruang dalam loyang itu terisi ya, terisi dengan adonan, jadi tidak ada yang bolong-bolong nanti setelah jadi cake. Kemudian untuk membentuk motif marmernya kita bisa menggunakan garpu atau sumpit ya. Nah, kita putar sepanjang bulatan loyangnya. Nah, mudah sekali caranya. Nah, selanjutnya adonan kita panggang di dalam oven dengan panas sekitar 160 derajat selama 50 sampai 60 menit. Ini tergantung karakteristik oven masing-masing ya teman-teman. Jadi nanti kita bisa cek apakah itu sudah matang atau belum. Kita lihat ya teman-teman, ini cake-nya sudah matang. Kita angkat dari oven. Ini ya teman-teman, aduh warna sekali dan harum. Ya, kebetulan saya ini membuat 2 loyang ya teman-teman. Yang satu itu untuk hantaran, nanti mau silaturahmi ke tempat kakak, dan yang satu lagi ini untuk hidangan di rumah. Jadi yang untuk hidangan di rumah ini saya potong-potong supaya kita bisa lihat dalamnya.
ini dia ya, cantik sekali teman-teman, warnanya sangat kontras antara kuning dan coklatnya. Dan teksturnya juga lembut sekali. Resep ini wajib dicoba ya teman-teman, karena membuatnya juga mudah sekali, anti gagal. Jadi teman-teman tinggal mengikuti step-step yang tadi sudah saya berikan, itu insya Allah bisa membuatnya tuh anti gagal betul. Ini saya coba dulu, enak sekali. Jadi jangan lupa teman-teman dicoba di rumah. Ini saja sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat, dan jangan lupa patuhi terus protokol kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.